Budidaya ikan arwana, pada awalnya bersifat penangkaran. Ikan arwana di habitat asli berkurang, akibat alih fungsi lahan, polusi, kerusakan habitat dan penangkapan tak terkontrol setelah diketahui arwana adalah ikan mahal. Jauh sebelumnya, arwana adalah ikan konsumsi. Jika tangkapan berlebih, ikan tersebut diasinkan. Secara umum, di Indonesia, untuk pembenihan arwana masih bersifat alami atau tradisional. Belum ada pembenihan modern dengan metode hormon, stripping, dan cross silang antar varietas. Kemurnian gen arwana Indonesia masih terjaga. Di Singapura, Malaysia, Cina, juga India, sudah ada teknis pemijahan dengan metode cross silang, rekayasa kromosom, hingga hibrid. Karena teknologi ini, muncul arwana varietas baru, warna baru, dan nama dagang baru. Kelebihan arwana jenis ini adalah warna kekinian dan glowing. Kekurangan adalah gampang terserang penyakit, dan umur ikan tidak terlalu panjang. Video ini adalah teknis pemijahan arwana secara tradisional. Sumber referensi adalah buku Profil Ikan Hias Indonesia, terbitan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Telaga Arwana Cibubur. Bagian teknis video ini disarikan dalam bentuk leaflet. Dapatkan leaflet tersebut gratis, selengkapnya lihat deskripsi. Rumah Cinta TV, menuju manusia mulia. Induk arwana sebaiknya telah berumur lebih dari 4 tahun, dengan panjang minimal 40 cm. Induk dari varietas sama, namun bukan dari satu induk sebelumnya, atau incest. Perbandingan jumlah induk jantan dan betina adalah 2:3 ekor, dalam satu tempat pemijahan. Cara membedakan kelamin arwana adalah melihat organ genitalnya. Sebagaimana umumnya ikan, organ genital jantan terdapat tonjolan ukuran dan warna mirip beras. Saat matang gonad, di stripping, akan keluar cairan berwarna putih. Sebaliknya betina terdapat lubang kedua yang lebih besar dari anus. Jika matang gonad, organ genital akan berwarna merah muda. Pembeda jantan dan betina lainnya, bentuk tubuh arwana jantan lebih langsing dan memanjang. Sedangkan arwana betina memiliki bentuk tubuh lebar dan gemuk atau oval dengan sirip punggung lebih lebar. Secara alami, induk matang gonad selalu berpasangan, dan cenderung di permukaan air. Pasangan yang telah berenang berduaan akan saling menjaga. Induk yang sudah berpasangan akan melawan jika ada induk lain yang mengganggu atau mendekat. Kedua calon induk ini ditangkap, dan dipelihara terpisah. Kolam pemijahan arwana yang baik, memiliki jenis tanah berlempung. Lakukan pengeringan dan pembersihan kolam dari rumput, lumut, ganggang, dan tanaman liar lain. Pengeringan kolam dilakukan setidaknya 2 hari, hingga tanah benar-benar tidak mengandung air. Selanjutnya dilakukan pengisian air hingga ketinggian 1,5 meter, dan dibiarkan selama 3 hari sebelum dilakukan penebaran induk. Proses pemijahan adalah teknik pemijahan secara alami, dengan kondisi air dibuat serupa habitat aslinya. Parameter kualitas air untuk pemijahan arwana sangat diperhatikan, terutama suhu dan pH. Suhu ideal 27–29 derajat Celcius dan pH berkisar antara 6,5 hingga 7,5. Sayangnya, parameter air ini gampang berubah saat hujan. Itulah sebabnya, pemijahan di musim hujan banyak mengalami kegagalan, baik fase tidak terjadi pemijahan,
telur gagal menetas, atau kematian larva. Di Singapura, Malaysia, Cina, pemijahan cenderung dilakukan di hatchery, kolam fiber atau akuarium besar, dengan parameter air lebih mudah dikontrol. Pakan yang digunakan dalam pemijahan yaitu jangkrik, ulat Jerman, udang beku yang sudah dikuliti atau skinless, dan katak hidup. Pakan dikombinasikan dari keempat varian pakan tersebut atau secara berselang-seling. Pakan bervariasi, untuk menekan resiko kekurangan gizi tertentu, atau kelebihan nutrisi lainnya. Pemberian pakan hingga daya kenyang, atau ad libitum. Untuk ini, diperlukan pemberian pakan sedikit demi sedikit dalam waktu lama. Perlu diketahui, saat prapijah, induk betina sangat rakus, sedang jantan sedikit makan, atau cenderung puasa. Pemijahan akan berlangsung waktu tidak diketahui, biasanya siang hari, saat induk betina menemukan tempat yang tepat untuk bertelur. Pemijahan arwana berlangsung secara eksternal fertilization, atau pembuahan di luar tubuh. Induk betina akan mengeluarkan telur, dan kemudian induk jantan mengeluarkan sperma, untuk pembuahan. Telur hasil pembuahan, akan disimpan oleh induk jantan di dalam mulut. Proses pengeraman atau incubation berlangsung 2 minggu atau kurang, tergantung temperatur. Ukuran mulut induk jantan menjadi lebih besar, dan rahang bawah menggelembung. Telur yang di dalam mulut induk jantan, akan disimpan, hingga menetas menjadi larva. Setelah mampu berenang pada umur sekitar 2 minggu, larva dimuntahkan keluar dari mulut induk jantan. Jika ini dibiarkan, larva yang baru menetas tersebut dapat dimakan kembali oleh si induk, atau dimangsa arwana lain. Karena itu larva perlu dipanen paksa, sebelum masa pengeraman berakhir, biasanya 10 hari. Induk yang mengerami telur di jaring. Cara mengeluarkan telur dari mulut, ikan harus berada di dalam air. Ikan terlebih dahulu diputar, supaya kondisi ikan tenang. Bagian kepala ikan harus ditutup dengan kain. Mulut ikan harus dibuka lebar, supaya larva keluar sempurna, tidak terkena gigi induk yang tajam. Induk arwana yang baik dan produktif, dalam lingkungan pemeliharaan yang memenuhi persyaratan habitat hidupnya dapat memijah sebanyak 3 hingga 4 kali setahun. Biasanya pasangan ini tetap disatukan, untuk pemijahan berikutnya. 1 kali pemijahan, menghasilkan 30 hingga 100 ekor larva arwana, tergantung ukuran dan kesehatan induk. Pemeliharaan larva arwana dapat dilakukan di dalam akuarium, yang telah dilengkapi dengan penutup, aerator, pemanas air atau water heater, dan pompa filtrasi. Air yang digunakan, 50% air kolam sebelumnya dan 50% air baru. Air kolam, diambil pagi hari sebelum pengambilan induk. Air baru, sudah disiapkan setidaknya 3 hari sebelumnya di akuarium. Larva arwana yang baru dipanen, masih menggendong kuning telur, yang menempel pada bagian perut. Kuning telur adalah persediaan pakan alami. Kuning telur tersebut akan habis selama 3 hingga 4 minggu. Oleh banyak penangkar, larva arwana ini diberi pakan tambahan, berupa pakan alam atau pabrik, namun jumlahnya sangat sedikit. Jumlah pakan ditingkatkan, seiring gendongan kuning telur sebagai pakan alami, makin menipis. Kuning telur habis, saat larva arwana berumur sekitar 2 bulan. Saat umur tersebut, panjang arwana 8 hingga 9 cm.
Selama 75 hari, secara umum larva arwana sudah menjadi baby arwana. Saat ini pakan alami dan pakan pabrik, takaran ditingkatkan. Oleh penangkar tertentu, baby arwana belum dilepas di pasar, sebelum umur 90 hari ke atas atau panjang sudah mencapai 20 cm. Terima kasih sudah menonton, bantu kami mengembangkan channel dengan subscribe, like dan komen. Salam kami.